Kita mulai apa kita nunggu Bu Ramadhani? Tadi sudah masuk, sekarang keluar. Tunggu dulu, oh, sudah masuk kembali. Masuk lagi. Jaringannya agak sulit Bu Ramadhani. Ganti laptop Bu, soalnya kameranya tadi bermasalah. Mencoba pakai Droid Cam ternyata tidak bisa terhubung. Oh iya ya. Saya mulai ya. Iya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 4 Polewali Mandar yang berbahagia. Tidak pantas rasanya pada sore hari ini jika kita tidak mengucapkan syukur alhamdulillah, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di ruang kolaborasi sesi 2 tech coaching dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek coaching, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke kegiatan inti, saya minta Bu Ramadhani untuk speaking sebentar biar hari ini. Silakan. Apa ya Bu? Boleh kok Bu. Iya Bu. Tebakan juga boleh. Apa ya? Nggak siap ini Bu. Ada yang lain yang siap bisa menggantikan Bu Ramadhani? Siapa? Bu Sukriyani? Ya. Pak Munawir kayaknya siap ini Bu. Oh ya. Kasih yang paling ganteng dulu Bu. Oh gitu. Pak Munawir lagi, silakan Pak Munawir. Bu tadi bilang Pak Munawir lagi Bu guru kelas 1 dulu dah. Baku oper ini saya ini. Bu Alfia juga boleh, silakan Bu Alfia kalau mau. Semangat aja Bu waktu LK 3 kemarin. Ya. Kesukaannya Pak Gasali tuh kali. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Oi. Ya, oi dulu Pak. Dulu. Kita ulang sekali lagi. Oi ya Bu Sukriyani, Pak Munawir. Ya. Bu Juhura, Bu Ramadhani, kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Sehat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Alfia. Ini kayak ada yang ngerti pecut. Ada yang gini. Kayak kuda itu loh kalau di apa namanya ya? Soro. Oh iya. Lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tersenyum kita hari ini, tertawa kita hari ini lebih membahagiakan gitu ya. Jadi sebelum
itu saya izin share sebentar ya. Iya, Bu. Sudah terlihat ya, Ibu, Bapak? Sudah. Sekarang kita sudah di ruang kolaborasi, forum diskusi sesi 2, modul 2.3 coaching. Ini modul terakhir untuk paket modul 2. Ya, berarti kita sudah hampir selesai di modul paket modul 2. Berarti berikutnya tinggal 3 modul lagi. Mudah-mudahan kita selalu semangat, sehat dan bahagia sehingga dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan. Hari ini Senin 28 Maret 2022 untuk kelompok panjenengan. Nanti kita mulai tadi sudah kita mulai ya, dari jam 16 sampai 15. Seandainya nanti kurang dari jam ini tidak masalah ya. Ini saya istilahnya menyediakan waktu, barangkali ada beberapa kendala, barangkali nanti dalam perekaman dan seterusnya masih ada kendala, bisa diulang lagi. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah Bapak Ibu CGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Seperti yang kita ketahui kemarin, Tirta itu singkatan dari apa? Tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Ya, sudah hafal betul ya dengan rangkaian kegiatan coaching ini. Agenda kegiatan pembukaan 5 menit sudah kita lakukan, ice breaking dan petunjuk baru ini saya lakukan, kemudian praktek coachingnya nanti 105 menit jika memungkinkan. Kalau misalkan kurang dari 105 sudah selesai ya nggak masalah ya. Ini hanya penyediaan waktu saja karena di sesi 1 kemarin kita sudah istilahnya sudah lama juga waktunya ya. Terus kemudian penutupan dan review. Untuk petunjuk praktik hari ini, praktek coaching dilakukan secara berkelompok dengan kelompok yang sama pada waktu latihan kemarin. Praktek coaching dilakukan dengan menggunakan kasus yang sama dengan kasus pada waktu latihan. Durasi coaching per CGP adalah 15 menit. Ini jika tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan. Kalau misalnya ada gangguan bisa ditambah. Kemudian praktek coaching direkam dengan menggunakan rekaman yang ada pada Gimit dan hasil rekaman diunggah di LMS untuk dinilai oleh fasilitator. Nanti saya minta panjenengan juga ngerekam, saya juga ngerekam. Barangkali saya ada kendala, panjenengan tidak, atau begitu juga sebaliknya, sehingga kita masih punya cadangan untuk rekaman, gitu ya. Jadi untuk rekaman nanti setiap CGP mengunggah hasil rekaman pada saat menjadi coach. Jadi nanti rekamannya pada saat komunikasi antara coach dengan coachee dan pengamat. Jadi pengamat menyampaikan apa yang sudah dilihat, apakah alur Tirta itu dilaksanakan dengan baik oleh coach gitu ya. Jadi sampai selesai. Kemudian hasil rekaman dapat diberi nama, ini nama lengkap panjenengan, kemudian CGP angkatan 4, sekolah panjenengan, sekolah asalnya di mana gitu ya. Jadi nama filenya seperti ini. Kemudian nanti panjenengan unggah di LMS, yang diunggah di LMS adalah rekaman video dan hasil pengamatan. Jadi misalnya Bu Sukriani sebagai coach, kemudian misalnya Pak Munawir sebagai pengamat, nanti yang Bu Sukriani mengunggah hasil rekaman pada saat menjadi coach dan hasil pengamatan dari Pak Munawir. Jadi nanti dari Pak Munawir diberikan ke Bu Sukriani. Begitu ya? Sudah paham tugasnya? Paham. Sudah paham ya? Sudah paham. Hari ini kita prakteknya di BOR apa di sini? Di bot saja mungkin. Kalau di BOR berarti per kelompok ya. Kalau di sini berarti satu-satu gitu.
Silahkan, mau pilih mana? Di bor apa di sini? Aja biar lebih cepat, Bu. Di mana? Di bor. Bor saja, Bu. Di bor Oh, aja, Bu. oke. Kalau di bor, silahkan masuk ke bor. Ada di linknya saya tulis di chat ya. Kita kelompok. Ya, bisa dilihat. Silakan masuk. Maaf Bu, kalau saya kelompok berapa dengan Pak Nawir dengan Ibu Herlina? Kelompok 2. 2. Ah, 2. Lupa. Lupa. ini efek turun gunung kayak efek turun gunung kayak ini, Bu. Oke. Oke. Ya, Bu. Silakan, Kelompok 2. silakan berpraktek. Bu. Sing- Jadi kami keluar di sini, Bu, ya. Ya, Iya. Oke. Iya, oke. Bagaimana? Iya. Ya, kita buka dulu, Bu Di, Pak Nawir. Siapa yang buka? Kita atau siapa? Boleh. Baik, Saya? Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu, direkam dulu ya. Oke. Tunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mendapat tugas untuk coaching, di mana di tugas pertama ini kita sudah membagi kasus. Jadi kasus 1, nanti kita sudah berbagi perang. Kalau tidak salah kasus 1, perang pertama, coachnya Ibu Sukriani, lalu pengamat Pak Munawir, dan saya sendiri sebagai coaching. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk saja ya. Bisa mungkin pengantar dulu Bu Sukriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan proses coaching, di mana kasus 1 ini adalah menceritakan tentang seorang guru yang sangat memahami muridnya, yaitu yang bernama Rina, di mana salah satu muridnya ini berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris ini tingkat kabupaten. Namun ternyata Rina belum percaya diri, artinya masih belum percaya diri. Nah, dengan kasus ini kita akan menampilkan proses atau praktek coachingnya seperti apa. Jadi kita mulai saja ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Tabe. Katanya Ibu memanggil saya ya Bu ya. Waalaikumsalam. Iya Nak, tadi itu Ibu meminta tolong kepada Nawir untuk memanggil Rina. Gimana Rina, sehat Nak? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Rina gini, Ibu mau berdiskusi sebentar, bisa tidak? Iya bisa Bu, kebetulan guru mata pelajaran BK hari ini tidak masuk dan juga tidak menitipkan tugas. Kami hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru pertama tadi dan alhamdulillah sudah selesai untuk saya tugas saya Bu. Insya Allah bisa Ya. Ibu. Makasih ya Nak ya. Jadi gini, Ibu mau bertanya, dari beberapa pelajaran yang Rina paling gemar mata pelajaran apa Nak? Sepertinya saya lebih senang dengan bahasa Inggris Bu. Oh ya?
Rina senang bahasa Inggris ya, Nak ya? Iya, seperti itu, Bu. Oh, berarti sama ya dengan hasil pengamatan Ibu. Ibu lihat memang Rina berbakat deh dalam bahasa Inggris. Begini, Nak, Ibu itu mendapatkan informasi kalau akan diadakan perlombaan lomba pidato dalam bahasa Inggris, dan ini tingkat kabupaten loh. Oh, ada ya, Bu, ya. Kemungkinan pelaksanaannya kapan ya, Bu? Tapi Kenapa, Nak? Kalau pelaksanaannya insya Allah bulan depan, Nak, yaitu April, awal April. sebenarnya saya tertarik, Bu, tapi saya belum percaya diri, Bu, tampil di depan orang banyak. Oh, kenapa, Nak? Waktu Porseni kemarin, kamu ndak ikut lomba atau pernah tidak Rina mengikuti lomba sebelumnya? Waktu Porseni kemarin saya ikut, Bu, tapi yang saya ikuti lomba cipta puisi, Bu, bahasa Inggris. Dan waktu SD pernah sih, Bu, saya ikut lomba baca puisi dalam acara 17-an. Oh iya? Bagus itu. Seingat Ibu lomba Porseni kemarin Rina juara 1 ya, Nak ya? Iya, Bu, alhamdulillah. Tapi untuk lomba baca puisi gimana ya, Bu, ya? Agar saya bisa percaya diri, Bu. Saya masih rada malu-malu, Bu. Malu kenapa, Nak? Ibu tanya dulu. Waktu Rina mengikuti lomba Porseni kemarin dan waktu ikut lomba waktu SD, kan Rina dapat juara tuh. Gimana perasaannya Rina? Senang, Bu. Senang sekali. Bahkan apa ya, Bu, ya? Pengen ikut terus, Bu. Oh, senang gitu. sekali, Bu. Tapi itu lagi, Bu, saya masih malu. Oh, masih malu ya, Nak ya. Kalau misalnya ini perlombaan lomba pidato bahasa Inggris ini apa Rina ndak tertarik atau ingin mencoba begitu untuk ikut? Kan Rina sudah punya pengalaman sebelumnya. Saya sebenarnya sangat ingin, Bu, ingin ikut. Tapi ya itu tadi, Bu, saya tidak percaya diri. Terkadang saya merasa gugup, Bu, untuk tampil di depan orang banyak. Tapi saya akan mencoba, Bu, untuk lebih banyak latihan. Gimana ya, Bu, ya? Mungkin bisa saya coba latihan depan cermin dan minta bantuan sama ibu atau sama kakak saya. Wih, keren, Nak, keren. Berarti Rina mau ya ikut lomba nanti. Keren itu, Nak. Jadi tetap semangat. Rina kan juga masih punya waktu nih buat latihan. Kemudian ditambah lagi Rina punya pengalaman ikut lomba sebelumnya. Selain itu, Rina sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar loh dalam bidang bahasa Inggris. Iya, Bu, tapi Rina minta tolong ya, Bu, untuk dibimbing. Insya Allah, Nak, insya Allah. Ibu mau tanya, setelah kita berdiskusi, Rina mengungkapkan perasaan Rina tentang apa yang Rina rasakan jika mengikuti lomba pidato bahasa Inggris nanti. Apa yang Rina rasakan setelah kita berdiskusi seperti ini? Ya, saya sudah merasa percaya diri, Bu, sedikit untuk mengikuti lomba pidato ini. Karena tentu tidak lepas dari dukungan Ibu. Ya, Bu, mulai sekarang saya akan berusaha memupuk rasa percaya diri saya, Bu. Oke, semangat terus ya, Nak ya. Semangat terus dan
tumbuhkan rasa percaya diri dalam Rina supaya Rina bisa menggali potensi yang Rina miliki. Kemudian Ibu ingat sebuah pepatah bahwa sebuah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi semangat terus, berusaha terus agar Rina bisa membuktikan bahwa Rina ternyata bisa loh mengikuti lomba ini. Siap Bu, insya Allah Bu, saya akan berusaha untuk latihan di sisa waktu yang ada ini Bu. Oke, semangat ya Nak ya. Ya Bu. Permisi Bu, sepertinya Ibu Guru saya sudah masuk Bu untuk jam berikutnya. Izin, saya permisi ya Bu. Iya Nak, makasih ya Nak ya. Semangat Ya, terus ya Nak ya. Siap Bu, siap Bu. Nanti saya minta petunjuk lagi sama Ibu jika saya sudah selesai di mata pelajaran terakhir Bu. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pengamatan saya hari ini, untuk tujuan tadi sudah jelas dari coach ke coach. Terus untuk identifikasi pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Untuk tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coach, membangun komitmen dan juga sudah berbasis tirta. Terima kasih, sudah mantap. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke kasus 2 ya. Iya. Boleh. Jadi di kasus 2 ini Bunda Herlina ya yang jadi coachnya. Iya. Oke, jadi Ibu Herlina akan menjadi coach dan Pak Munawir akan menjadi coachnya dan saya sendiri akan menjadi pengamat. Oke, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Nak menghubungi Ibu? Oh iya Bu, karena sudah, ya Bu maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Ya, tentu saja boleh. Baiklah, ada apa Nak? Ada yang mau ingin diceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa sih sebenarnya yang anakku inginkan dalam diskusi kita nanti, di akhir diskusi kita nanti? Saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Gitu ya. Terus ada lagi? Saya bingung, Bu. Karena kenapa saya tidak diperlakukan adil oleh Ibu Sukriani? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Boleh. Coba Nanawir ceritakan ke Ibu apa yang saat ini Nanawir rasakan. Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil oleh Ibu Sukriani. Oh, seperti itu. Mengapa kira-kira Nak Nawir mengatakan hal atau berpikir seperti itu, Nak? Begini Bu, Ibu Sukriani membuka les dan sebagian murid mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika Ibu Sukriani sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat dalam kelas. Oh, begitu ya. Selain tidak nyaman, tadi menurut cerita Nak Nawir, ada hal lain yang Nak Nawir rasakan? Iya Bu, saya juga merasa nilai yang diberikan tidak adil karena murid yang ikut les privat Ibu Sukriani
mendapat nilai lebih baik dari saya. Padahal saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas sebelumnya. Baik. Boleh Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang Naknawir rasakan? Yang tadi Naknawir maksud, bisa tidak Naknawir sedikit bercerita, mungkin ada pengalaman sebelumnya dengan Ibu Sukriani yang pernah terjadi dalam proses pembelajaran? Begini Bisa Bu, Naknawir ceritakan. begini Bu, saya rasa sudah mengerjakan soal-soal dengan benar Bu. Tapi nilai yang saya dapatkan masih rendah Bu, begitu. Kalau seperti itu, setelah dapat masalah seperti ini, kira-kira langkah apa yang Naknawir lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar Bu, dan selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Ibu Sukriani. Jadi, saya menduga nilai rendah yang saya dapatkan itu karena tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh Ibu Sukriani. Oh, seperti itu. Apakah Naknawir pernah berdiskusi hal ini ke Ibu Sukriani? Belum sih Bu, tapi saya melihat sebelum mereka teman-teman saya les privat Bu, Ibu Sukriani, saya merasa nilai saya selalu tinggi. Namun setelah mereka les, nilai saya justru selalu rendah Bu. Oh iya iya iya. Tadi kan baik. Jadi sekarang untuk permasalahan ini sudah punya nomor kontak Bu Sukriani belum? Saya sebenarnya sudah punya Bu nomor kontaknya dan ingin konfirmasi dengan dugaan untuk menjelaskan dugaan saya selama ini Bu. Terus kenapa Naknawir tidak lakukan hal seperti itu? Tapi saya merasa takut Bu, nanti saya dimarahi. Itulah saya ragu-ragu menanyakan langsung ke Ibu Sukriani. Memang selama ini Bu Sukriani pernah marah enggak sama Naknawir dalam kelas? Dulunya sih baik Bu. Pada saat menjelaskan, beliau pun pembelajarannya mudah dipahami. Dan saya sangat senang belajar matematika dengan Ibu Sukriani. Nah, mengapa tidak Naknawir coba dulu komunikasi? Mungkin itu bisa membantu menyelesaikan masalah Naknawir tadi. Iya juga, Bu. Baiknya saya menghubungi Ibu Sukriani saja dulu ya. Betul sekali. Nah, setelah Naknawir nanti menghubungi Bu Sukriani, apa yang ingin Naknawir sampaikan sama Bu Sukriani? Saya akan menanyakan apakah dengan kelas privat akan mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya juga akan konfirmasi alasan nilai saya mendapat nilai rendah pada saat ulangan matematika, begitu Bu. Oh iya betul. Nah, Naknawir bisa lakukan hal itu. Selain itu, kira-kira apa kekuatan Naknawir yang Naknawir miliki sehingga Naknawir yakin bisa dapat nilai tinggi tanpa mengikuti privat Ibu Sukriani? Begini Bu, saya sebelumnya sejak kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulangi pembelajaran yang saya dapatkan ketika di sekolah. Dan juga selalu mencari sumber belajar lainnya di internet lewat HP yang saya miliki.
Jadi setelah ini apa saja yang akan Nak Nawir lakukan? Nah, akan tetap bertanya kepada Ibu Syukriani dan memastikan dengan saya, Bu. Selain itu, saya juga akan memeriksa jawaban saya, Bu, ketika ulangan kemarin. Iya, itu bagus. Nah, itu sudah ada solusinya dari Nak Nawir sendiri. Terus ada lagi tidak yang Nak Nawir akan lakukan? Ikut les, kayaknya saya tidak bisa, Bu, karena saya tidak memiliki waktu untuk mengikuti les tersebut. Tapi sepertinya saya bisa meminta bantuan teman saya, yaitu Andi, teman sebangku saya, Ibu, yang kebetulan mengikuti les privat. Andi adalah teman baik saya yang selalu membantu saya, terutama dalam pembelajaran matematika, Bu. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, selanjutnya, apa rencana Nak Nawir ke depan untuk mencapai tujuan dari keinginan Nak Nawir? Pertama, saya akan menemui Ibu Syukriani terlebih dahulu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dengan saya. Yang kedua, saya akan konfirmasi jawaban saya dan meminta bantuan Andi untuk membantu saya dalam belajar, Bu. Bagus sekali itu, Nak. Ibu suka dan rencana dari Nak Nawir. Tapi komitmen apa Nak Nawir yang akan Nak Nawir lakukan untuk lebih teliti lagi dalam mengerjakan atau membuat rencana, ya, membuat rencana yang tadi sudah dibuat pada saat proses berjalan lancar, ya. Ya, insya Allah, Bu, setiap pagi saya akan memberanikan diri untuk menelpon Ibu Syukriani karena sekarang, Bu, masih pembelajaran daring. Jadi bertanya mengenai pembelajaran matematika dan nantinya saya akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugas, Bu. Ya, jadi siapa nih yang bisa bantu Nak Nawir dalam menjalankan komitmen Nak Nawir tadi? Ayo, kira-kira. Saya akan meminta bantuan Andi, Bu, untuk menemani saya dalam menghubungi Ibu Syukriani. Selain itu, saya juga akan meminta bantuannya dalam belajar. Nah, seperti itu sangat baik, Nak. Ya, jadi apa yang Nak Nawir ingin lakukan, insya Allah juga sudah menjadi solusi yang terbaik untuk Nak Nawir. Nah, ini kan tadi Nak Nawir sudah memberikan jalan, ya, memberikan solusi untuk Nak Nawir memecahkan masalah Nak Nawir sendiri. Dan langkah pertama tadi Nak Nawir harus hubungi Bu Syukriani, ya, seperti komitmen, Bu. Ingat juga komitmennya Nak Nawir. Ya. Jadi bagaimana Nak Nawir? Ya, saya mau pamit, Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu, untuk mendengarkan curahan hati saya. Saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang lain, Bu. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi, Nak, ya, di kegiatan berikutnya. Oke, baiklah. Jadi tadi sudah dilakukan praktek coaching untuk kasus 2. Untuk hasil pengamatan saya berkaitan dengan tujuan. Jadi berkaitan dengan tujuan apa yang dipraktekkan oleh Bu Herlina dengan Pak Nawir itu sudah jelas tujuannya. Kemudian identifikasi coach sudah mampu menyampaikan pertanyaan. Jadi sudah mampu mengidentifikasi pertanyaan itu, sudah mampu mengidentifikasi dan coaching sendiri mampu mengidentifikasi potensi yang dia miliki sebenarnya.
dalam tahap rencana aksi sangat-sangat jelas, di mana coachingnya dia memaparkan tentang apa yang akan dia lakukan. Dia akan menghubungi Ibu Supriani yang menurutnya dia Ibu Supriani itu sudah memberikan tindakan yang diskriminatif. Itu sudah sangat jelas. Dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mendapatkan solusi terhadap masalahnya sendiri, itu sudah sangat jelas. Kemudian dalam tanggung jawab, mengenai tanggung jawab ini, coach sudah mampu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa nanti tanggung jawab seorang coachee terhadap rencana aksinya. Itu sudah sangat jelas. Jadi hasil pengamatan saya bahwa praktek dalam kasus kasus 2 ini sudah memenuhi kriteria Tirta. Oke. Mungkin kita bisa lanjut Bapak Ibu untuk kasus 3 ya. Jadi kalau kasus 3 ini yang akan berperan sebagai coachnya adalah Pak Munawir ya Pak ya. Pak Munawir dan saya sendiri menjadi coachnya, dan Ibu Herlina yang akan berperan sebagai pengamat. Oke, silakan Pak. Bisa mulai? Oke, silakan. Assalamualaikum Ibu Supriani. Waalaikumsalam Pak. Ya. Kemarin katanya Ibu mau cerita. Coba Ibu mau cerita apa? Iya Pak, begini. Kemarin kan saya sudah disupervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya dapat teguran dari pengawas. Karena kata pengawas, kenapa saat saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks? Padahal saya kan mengajar tentang pengamatan kelas. Tapi pengawas tuh langsung melapor ke kepala sekolah. Jadi deh saya ditegur sama kepala sekolah. Begitu Pak ceritanya. Mungkin Bapak bisa bantu saya bagaimana solusinya, atau bisa memberikan gambaran apa yang saya harus lakukan. Oh, begitu ya. Berarti Ibu kan sudah memiliki kompetensi yang luar biasa, Bu, dalam mengajar tanpa menggunakan buku teks dan memanfaatkan sumber daya sekolah sebagai acuan lainnya. Apakah kemarin itu Ibu mengajar sudah mengacu pada kurikulum? Iya Pak, sudah mengacu ke kurikulum, sudah sesuai. Cuman kan saya mengajar di luar kelas, tapi pengawas bilang, kenapa tidak menggunakan buku teks dalam mengajar? Padahal saya menggunakan kompetensi dasar, kurikulumnya pun sudah sesuai, tapi ternyata katanya tetap harus ada sumber dari buku teks tentang pelajaran itu. Gimana dong Pak solusinya? Oh, begitu. Sebelumnya kira-kira diskusi kita hari ini, kita mencari solusi atau kira-kira harapan yang Ibu inginkan dari diskusi ini, Ibu maunya apa? Saya mau mencari solusi Pak untuk menjelaskan bagaimana saya menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya ini sudah benar. Hanya kadang-kadang saya menggunakan media di luar buku teks. Karena anak-anak kan kadang bosan jika selalu melihat buku teks. Jadi saya memodifikasi cara mengajarnya. Kadang saya menyajikan pembelajaran dengan video. Kemudian anak-anak menikmati lingkungan. Anak-anak sendiri itu ketika di lingkungan menjadi tidak terlalu dominan kepada buku teks. Jadi maksud saya seperti itu Pak. Jadi bagaimana menjelaskan kepada kepala sekolah ya Pak?
Oh, begitu. Jadi, yang diharapkan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari masalah ini ya. Jadi, ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah menyiapkan bahan ajar untuk murid tersebut? Sudah Pak, mulai dari tahap pembelajaran, RPP, media. Hanya kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint. Oh, padahal sudah bagus ya Bu. Ibu telah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Nah, kemudian ketika Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks itu, apa Ibu tidak mendapatkan kendala atau tidak, Bu? Tidak ada sih Pak kendalanya. Bahkan sebelum mengajar itu kan malamnya saya sudah siapkan segala sesuatunya tuh Pak. Saya mencari bahan acuannya, kemudian membuat media pembelajarannya, ya seperti apa yang akan saya sampaikan ke siswa. Saya juga merangkum dari beberapa buku, kemudian saya sajikan dalam bentuk PowerPoint supaya anak-anak itu lebih tertarik, begitu Pak. Wow, itu sudah luar biasa Bu. Kan Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Jadi, bagaimana hasil belajar anak dari pembelajaran yang Ibu sajikan? Kalau hasil pembelajaran anak sih Pak, justru anak-anak lebih giat belajar Pak. Bahkan jadi termotivasi. Karena setelah mengamati di luar, anak-anak itu saya minta menulis kembali apa yang hasil temuan mereka. Kemudian saya ini memberikan kesempatan untuk menempelkannya. Jadi di dalam ruang kelas itu ada pohon literasi. Jadi mereka menempelkannya Pak di dinding. Sehingga membuat anak-anak itu tertarik, perhatiannya itu tertuju kepada pohon literasi itu. Jadi intinya hasil anak-anak menjadi baik ya Bu? Meningkat terus perasaan anak-anak juga menjadi senang Bu ya? Iya Pak, iya. Anak-anak itu menjadi senang sekali. Jadi secara langsung kompetensi sosial emosional anak juga bisa dia eksplor dengan penyajian pembelajaran seperti itu, Pak. Jadi begini Bu, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana? Mungkin baiknya kita mencari solusi dulu dalam diskusi ini. Bagaimana cara penyampaian ke kepala sekolah? Mungkin saya akan datang ke kepala sekolah dan mencoba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan pembelajaran mulai dari RPP, media dan sumber belajar lainnya. Kemudian lalu sepertinya pengawas pada saat itu tidak memperhatikan RPP saya, Pak. Dan RPP saya itu sudah saya sudah cantumkan sumber belajarnya. Jadi cara belajar saya itu saya pikir tidak menyimpang dari kurikulum karena sudah jelas kompetensi dasarnya, cuman saya mengembangkan cara mengajar saya. Nah, itu sudah bagus sekali, Bu. Nanti saja, Bu, Ibu menjelaskan kronologi kepada kepala sekolah. Semua tahapan Ibu yang sudah bagus itu. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap ke kepala sekolah? Mungkin secepatnya deh, Pak. Saya juga sedang cerita dengan guru lain, menjelaskan apa yang saya buat tentang media pembelajaran saya itu dan hasil rangkuman dari buku teks lainnya. Bagus, mantap Bu Ani. Nah, jika nanti kira-kira Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Iya Pak, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Jadi pertama, saya akan menghadap ke kurikulum dulu. Kemudian bersama beliau menghadap ke kepala sekolah. Saya juga akan menceritakan, menyampaikan cara kerja saya kemarin pada saat pengawas datang.
bagaimana cara saya mengajar pada saat pengawas itu berada di samping saya, bagaimana. Oh iya Bu, nanti jangan lupa juga Bu ya, hasil belajar juga dilampirkan Bu, sebagai pendukung bahwa pembelajaran dengan sumber belajar lainnya itu bisa meningkatkan prestasi murid. Iya Pak, betul Pak itu. Saya juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, udah Pak. Mantap Bu. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan permasalahannya dan segala sesuatunya sudah Ibu kemukakan. Jadi begini Bu, kira-kira komitmen yang akan Ibu bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun itu apa Bu ya? Jadi begini Pak, sebenarnya yang saya inginkan adalah dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya juga mau meluruskan kepada teman-teman mengenai permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Terus saya juga butuh motivasi bahwa apa yang saya lakukan ini tidak salah. Sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini Pak, saya cuma butuh dukungan moral dan motivasi dari rekan-rekan sejawat Pak. Iya, tetap semangat Bu. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ke kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah bahwa pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sangat baik untuk kemajuan murid. Jangan lupa juga Bu ya, nanti hasilnya beritahu juga ke saya. Harapannya dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahannya selesai dan Ibu tidak ada lagi ganjalan dalam hati. Terima kasih banyak Pak Nawir. Terima kasih Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Semoga berhasil ya Pak ya. Doakan ya Pak ya. Oke, sama-sama Bu Ani. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih. Apa itu Ibu? Iya, baik Pak Munawir, Pak Bu Sukriani, saya sedikit menanggapi hasil dari Bu Sukriani dengan Pak Munawir dalam praktek coaching. Jadi di sini sudah sangat luar biasa apa yang Pak Munawir sampaikan, sesuai dengan alur Tirta itu sudah berjalan, langkah-langkahnya sudah sangat jelas, di mana tadi dalam diskusi awal Pak Munawir sudah sampaikan tujuan dari diskusinya itu. Dan dari tujuan tadi Pak Munawir mencoba untuk mengidentifikasi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sukriani terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian dalam diskusi tadi Pak Munawir juga sudah menggali kira-kira rencana aksi yang Bu Sukriani lakukan ke depannya seperti apa untuk dalam menyelesaikan masalahnya. Itu juga sudah sangat terlihat dalam diskusi tadi, dalam skenario tadi. Dan begitu pula dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tadi sudah sangat jelas dengan Bu Sukriani sebagai coachingnya untuk melakukan komitmen agar bisa bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri, sehingga alur dari Tirta ini sangat berjalan dengan baik dan mantaplah. Insya Allah ini susunannya sudah luar biasa tadi, skripnya sudah sangat tersusun dan diskusinya sangat bagus. Luar biasa, sangat terlihat ya Pak Bu ya, praktek coachingnya ini dengan model Tirta sudah sangat tersusun dengan baik. Itu saja loh pengamatan dari saya. Bagaimana? Oke, mungkin kita kembalikan ke Ibu Fasilitator. Iya. Oke, jadi kita kembali. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sudah membahas 3 kasus. Kasus pertama, kedua, dan ketiga.
ini kita sudah jalankan dengan maksimal. Insya Allah terkait dengan video nanti saya akan berusaha untuk sedikit mengedit dan memotong sesuai dengan peran kita sebagai coachnya, ya, karena itu akan kita kirim sebagai lembar tugas. Ya, baik. Sebenarnya ini masih banyak sekali waktunya Bapak Ibu, tapi kayaknya luar biasa sudah bisa jadi sutradara. Insya Allah. Ya Bu, mohon izin Bu, kami kembalikan. Alhamdulillah Bu, sudah selesai untuk kasus 1, 2, dan 3. Ya, terima kasih untuk prakteknya tadi dari kasus 1, 2, 3 juga saya perhatikan. Ini saya mohon maaf ya. Penglihatan saya nih dari yang saya amati, kelihatannya masih ada yang kayak membaca gitu. Jadi istilahnya nunduk aja. Kalau misalkan tadi kalau saya lihat Bu Herlina nunduk kan mungkin karena Bu Herlina tadi saat Bu Sukriani sebagai coach, kemudian Bu Herlina sebagai coach ya tadi ya, yang siswa itu ya. Itu kan istilahnya Bu Herlina kan resah, susah, resah itu. Terus Bu Herlina kan menunduk gitu, saya lihat gitu. Terus ternyata ya akhirnya seperti ini. Jadi sesuai dengan permasalahan gitu. Tapi ada yang saya lihat kelihatannya masih membaca gitu. Kalau misalnya membaca, ini trik aja ya. Kalau membaca jangan ditaruh di sini, jadi kelihatan gini. Ditaruh aja di layar gini. Langsung di layar saja gini. Jadi bacanya kelihatan. Jadi kelihatan gitu, namanya proses coaching itu kan pandangan mata itu kan penting ya. Jadi untuk membangun ini, untuk istilahnya kita kan peduli dengan coaching itu peduli. Jadi kita rangkul lah, tapi rangkulnya dalam artian dari pandangan-pandangan itu gitu. Itu saja sih kalau dari saya. Kalau dari permasalahannya sudah istilahnya menyelesaikan sudah bagus. Nanti rekaman nggak bisa langsung ya Bu Herlina ya, gini nih, masih nunggu proses ya? Bisa sih Bu dikirim, cuman dilihat dulu karena proses impornya agak lama Bu, karena diimpor dulu. Oh iya, biasanya memang gitu ya. Diekspor dulu Bu, diimpor. Diekspor dulu Bu. Iya, kadang agak lama. Nanti mudah-mudahan aja hasilnya bagus ya, mudah-mudahan hasilnya. Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Kalau dari saya kan yang tampil hanya satu-satu, nggak bisa langsung berempat gini, hanya satu-satu, nanti tidak terlihat itu tadi komunikasi bahasa tubuhnya tidak terlihat gitu. Ini yang kelompok satunya masih belum selesai tadi karena Bu Alpia masih terkendala jaringan, jadi tadi katanya mati listriknya, jadi agak lama tadi, ini masih belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan belajar untuk menjadi seorang coach dalam modul 2.3 ini. Kami mulai dengan kasus 1. Silakan Bu Rahmadani dibacakan kasusnya seperti apa? Saya yang bacakan mungkin saya ya. Oh iya, Bu Juhura ya. Oh iya, karena saya yang coach. Jadi di kasus 1 ini yang bertindak sebagai coach adalah saya, Juhura, kemudian coachnya itu adalah Ibu Rahmadani dan pengamat itu Ibu Alpia. Kasusnya seperti ini, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ya, kita mulai ya. Silahkan Bu. Jadi ini situasinya pada saat jam istirahat ya. Ini pada saat jam istirahat. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu.
Oh iya, kebetulan kamu datang. Ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Oh iya Bu, saya menemui Ibu juga karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, yaitu mengenai lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Oh iya, pas sekali. Itu juga yang mau Ibu bicarakan sama kamu. Saya dengar kamu belum daftar ya? Nah, sekarang apa yang ingin kamu bicarakan terkait dengan lomba itu? Saya masih ragu Bu untuk mendaftar lomba pidato itu. Oh begitu ya. Jadi apa yang kamu harapkan dari diskusi kita ini? Yang saya harapkan setelah diskusi kita, saya bisa meyakinkan diri untuk mendaftar dalam lomba pidato tersebut, Bu. Iya Rina, sebenarnya Ibu juga sangat berharap kamu bisa ikut dalam lomba pidato itu karena Ibu yakin kamu pasti mampu dan sangat bisa untuk ikut dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang membuat kamu belum mendaftar? Apa ada kendala? Begini Bu, saya merasa kurang percaya diri ikut lomba tersebut. Saya belum pernah ikut lomba Bu, sampai tingkat kabupaten belum pernah ikut. Oh, jadi karena ceritanya Rina kurang percaya diri. Kamu kan sudah biasa tampil di sekolah. Iya benar Bu, tapi kalau di sekolah kan yang lihat teman-teman sendiri Bu, yang sudah biasa ketemu. Kalau keluar sekolah kan tingkat kabupaten, pasti banyak orang Bu. Jadi untuk mengatasi rasa tidak percaya diri kamu, ada tidak usaha yang sudah kamu lakukan? Saya mencoba mempraktekkan contoh-contoh pidato yang telah saya nonton, tapi belum bisa Bu. Jadi bagaimana Bu? Saya ingat waktu Porseni kemarin, kamu kan ikut lomba ya, pidato bahasa Inggris juga. Waktu itu sempat Ibu nonton, Ibu lihat kamu tampil sangat bagus, sangat percaya diri. Kenapa kamu bisa pada saat itu? Oh iya Bu, pada waktu itu saya sangat giat belajarnya. Saya berpidato sendiri di depan cermin Bu. Apalagi yang kamu lakukan sehingga pada saat itu kamu bisa tampil percaya diri waktu di sekolah itu? Selain berlatih sendiri di rumah, saya juga kadang meminta teman untuk melihat saya berpidato supaya saya belajar berpidato di hadapan orang lain, Bu. Dan waktu itu saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa saya pasti bisa menjadi yang terbaik. Itu bagus sekali, Rina. Kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri. Nah, sekarang Rina, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat kamu percaya diri untuk mendaftar lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Iya Bu, saya rencananya mau menyiapkan materi pidato saya dengan meminta masukan dari guru bahasa Inggris Bu. Dan saya juga akan berlatih sendiri di rumah di depan cermin. Saya akan meyakinkan diri saya bahwa saya bisa Bu. Wah, itu bagus sekali Rina. Ada lagi tidak yang bisa kamu lakukan supaya kamu tambah percaya diri untuk ikut lomba ini? Rencananya saya mau mempraktekkan di depan teman-teman di sekolah Bu, dan meminta guru bahasa Inggris untuk menilai penampilan saya dan memberikan masukan kira-kira apa yang harus saya perbaiki dari penampilan saya Bu. Itu sangat bagus sekali. Jadi sekarang kamu ini sudah bisa mengatasi permasalahan kamu. Kamu sudah tidak ragu lagi untuk mendaftar lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini ya? Iya Bu, saya juga sudah merasa lega karena sudah bisa meyakinkan diri saya untuk mendaftar lomba pidato ini Bu. Nah, sekarang komitmen apa yang kamu bisa lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini saya akan menghadap ke Ibu Guru Bahasa Inggris Bu, untuk membicarakan tentang lomba pidato ini. Oh iya. Kira-kira siapa yang bisa bantu kamu dalam melaksanakan komitmen yang kamu buat ini? Mungkin teman-teman sekelas saya Bu, karena mereka juga akan melihat saya berlatih. Oh iya, sip deh Rina. Kalau begitu sangat bagus. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti percaya diri saat lomba. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu.
Iya Rina, kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan lagi dengan Ibu, kamu boleh menunggu dulu lagi ya. Dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Iya Bu, terima kasih banyak sekali lagi Bu. Ya, terima kasih. Bu, jadi dari hasil praktik coach dan coachee pada kasus 1, dari tujuan saya sudah bisa melihat bahwa Ibu Juhura sebagai coach sudah dapat menanyakan tujuan dari pembicaraan yang ingin dicapai. Kemudian Ibu Rahmadani sebagai coachee juga sudah dapat menyampaikan apa yang dia ingin harapkan dari tujuan tersebut. Selanjutnya identifikasi, Bu Juhura sudah dapat identifikasi masalah Rina itu apa, kenapa dia kurang percaya diri. Ternyata dia kurang percaya diri karena selama ini dia cuma ikut lomba pidato bahasa Inggris itu tingkat sekolah saja di sekolahnya. Jadi dia kurang percaya diri karena ini hal pertama dia untuk bisa maju atau mendaftar pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Kemudian Ibu Juhura sebagai coach juga di sini sudah bisa membuka potensi yang ada dalam diri Rina, menanyakan apa yang membuat Rina ketika lomba di pidato bahasa Inggris di sekolah itu dia bisa percaya diri. Nah, dia Bu Juhura sebagai coach sudah bisa mengajak Rina bahwa hal itu bisa kamu lakukan juga ketika kamu akan mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kemudian pada rencana aksi di sini Ibu Juhura sebagai coach juga sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan asertif seperti menanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan Rina. Kemudian juga Ibu Rahmadani sebagai coachee juga sudah bisa mengungkapkan apa-apa saja yang bisa dia lakukan untuk bisa mendaftar pada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ibu Juhura sebagai coach sudah bisa memberikan umpan kepada Rina. Bisa ada balik setelah Bu Juhura memberikan umpan, Bu Rahmadani bisa memberikan umpan baliknya seperti apa? Ya seperti itu. Kemudian mengenai tanggung jawab, Ibu Juhura sebagai coach juga sudah menanyakan komitmen yang akan dilaksanakan, menanyakan juga dukungan apa yang diperlukan oleh Rina agar bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, jadi keseluruhan yang saya simak Bu sudah bagus. Mungkin tinggal yang mau ditambahkan sedikit ketegasan dalam proses coachingnya itu. Iya, itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, praktek coaching kedua, coachnya saya Rahmadani Anwar, coachee ada pengamat Bu. Pada kasus ini bercerita tentang seorang murid cerita jika dia merasa tidak adil orang itu. Guru tersebut dan sebagian murid diperas mengikuti les privat kecuali murid tersebut yang ketika guru menyindir murid tidak ikut les privatnya, bahkan tersebut merasa bahwa nilai pun tidak adil. Para murid yang berles tersebut nilai yang lebih baik murid tersebut. Bagaimana cara menanggapi ini? Setelah selesai pembelajaran, dia memanggil salah murid bernama Hai Naal, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah, kabar baik Bu. Tapi perhatikan ini kamu katanya tenang. Iya Bu. Tidak senang kenapa?
Saya tidak suka dengan saya tidak suka dengan Maukah kamu ke ibu? Iya, Bu. Tapi ibu janji ya, Bu. Tapi ibu janji ya. Saya malu, Bu. Saya malu, Bu. Iya, Nak. Janji tidak orang lain. Jadi, apa yang bisa bantu? Saya ingin bercerita ke ibu agar saya bisa menemukan solusi dari keresahan saya, Bu. Oh iya Nak, kita coba temukan solusinya sama-sama ya. Ibu akan mendengar kamu bercerita. Jadi, kenapa kamu tidak senang dengan guru matematika, Nak? Jadi begini, Bu. Saya kan tidak ikut les matematika. Saya merasa guru matematika tidak adil dengan saya, Bu. Kenapa, Nak? Ibu guru sering menyindir murid yang tidak ikut les. Salah satunya saya, Bu. Oh, nah, Ibu tanya dulu sama kamu. Alasan kamu tidak ikut les kenapa, Nak? Saya banyak kegiatan sore, Bu. Saya ikut les menari. Dan juga saya merasa mampu di pelajaran matematika walaupun saya tidak ikut les, Bu. Oh, jadi kamu merasa kamu mampu di pelajaran matematika walaupun tidak ikut les? Iya, Bu. Di rumah juga ada kakak kok yang mengajari saya kalau saya kurang paham, Bu. Oh, selama ini nilai matematika kamu bagaimana, Nak? Di atas rata-rata, Bu. Tapi kenapa, Nak? Banyak siswa yang ikut les nilainya lebih tinggi dari saya, Bu. Saya merasa nilai mereka tinggi hanya karena ikut les, Bu. Kenapa kamu merasa begitu, Nak? Tidak tahu, Bu. Saya merasa lebih mampu dari mereka. Tetapi kok nilai mereka tinggi semua ya, Bu? Oh, begitu ya, Nak. Mungkin saja pada saat les mereka banyak mengerjakan soal-soal, sehingga pada saat di kelas mereka mampu mengerjakannya, Nak. Oh, iya ya, Bu. Mungkin hanya perasaan saya saja ya. Iya, Nak. Jangan berpikiran negatif dengan ibu guru dan teman-temannya. Iya, Bu. Jadi, saya hanya kecewa dengan sikap guru matematika yang membeda-bedakan kami, Bu. Nah, sekarang kita sudah tahu apa keresahan kamu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depannya, Nak? Sebenarnya, saya ingin menyampaikan alasan saya tidak ikut les ke guru matematika, Bu. Jadi selama ini kamu belum pernah memberitahu guru matematika? Iya, Bu. Karena saya sudah terlanjur kecewa dengan sikap ibu guru. Selain itu, apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki nilai saya, Bu. Selain itu, ada lagi, Nak? Iya, Bu. Karena saya suka pelajaran matematika, jadi saya akan membuktikan kalau saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Baiklah, Nak. Dari apa yang kita bicarakan ini, kamu sudah menemukan solusi dari keresahan kamu. Ibu senang dengan apa yang kita capai pada pembicaraan kita kali ini. Iya, Bu. Saya juga merasa lega sudah menyampaikan keresahan saya ke Ibu. Nah, sekarang komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Hari ini saya berencana akan menghadap ke Ibu Guru Matematika, Bu, untuk menyampaikan tujuan saya. Iya, Nak. Kira-kira siapa yang bisa membantu kamu dalam melaksanakan komitmen yang kamu buat? Saya sendiri, Bu, yang akan menyampaikan langsung ke Ibu Guru Matematika.
Baiklah nak, Ibu suka dengan sikap kamu dalam menyelesaikan masalah. Ibu sangat mendukung apa yang kamu lakukan dan Ibu berharap kamu menjalankan komitmen yang telah kamu buat dengan senang hati. Iya Bu, saya akan menjalankan komitmen saya agar saya tidak resah dan kecewa lagi terhadap guru matematika. Iya nak, setiap permasalahan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Ibu yakin Ibu guru matematika sangat senang dengan sikap kamu dan ketika kamu membicarakan langsung kepadanya. Iya Bu, saya harap demikian. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Iya nak, lain kali kalau kamu menghadapi masalah lagi, Ibu siap mendengarkan kamu. Tetap semangat ya. Ya Bu, sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama nak. Sudah selesai Bu. Iya. Tadi skenario kan Ibu juga pengamat. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya melihat tadi dari penanganan kasus yang kedua ini, langkah-langkah dalam model cerita sudah tergambar dengan jelas ya. Yang pertama, tujuannya itu sudah tergambar dengan jelas. Apa tujuannya? Itu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi. Di sini sudah jelas, sudah pertanyaan-pertanyaan diberikan itu sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Jadi si coach ini sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Kemudian dalam pertanyaan itu dalam rencana aksi di situ juga sudah sangat jelas bagaimana umpan balik yang disampaikan oleh coach secara positif ya, apa yang untuk terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian dari segi tanggung jawab juga sudah ada komitmen yang disampaikan oleh coach tadi. Jadi saya rasa langkah dalam model cerita ini sudah tergambar jelas dalam penyelesaian masalah tadi. Ya, saya kira begitu saja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Ya. Boleh lah. Jadi dikasih ada seorang di fase ketiga ini ada rekan Anda bercerita. Di fase ketiga ini dia tentu saja ada rekan Anda bercerita. Dia tentu saja mendapatkan laporan dari pengawas sekolah. Yang mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan silakan rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan belajar lainnya. Anda menyampaikan itu pada kurikulum, lalu tidak mengenakan pengawas tersebut, tampaknya pengawas tersebut dan menerima laporan saya. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi pada kasus tidak ini saya sendiri sebagai pengamat. Sudah siap Bu digerak? Ya. Assalamualaikum Ibu Pia. Waalaikumsalam Bu Juhura. Ada sepertinya Ibu angkat sedih. Sebelumnya minta maaf ya Bu, sepertinya sedang mengganggu aktivitas Ibu Pia ini. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu Pia,
Saya butuh seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Yang bisa saya bantu? Yang berbicara ini, Sebetulnya saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu cerita. Bu Pia ingat tidak beberapa hari lalu saya disupervisi di kelas oleh pengawas sekolah. Nah, saat supervisi itu saya dapat teguran dari Pak Pengawas. Loh, kok bisa, Bu? Kok bisa, Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalah itu sepele. Oh, sepele gimana? Waktu supervisi itu, Bu, saya mengajar, saya ditegur sama Pak Pengawas. Proses mengajar seperti apa, Bu? Beliau itu tampaknya keberatan, Bu, waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Lalu bagaimana dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau mengajar saya menggunakan berbagai sumber sebagai referensi. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Caranya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya itu. Nah, selama ini dalam jelas apa yang sudah dilakukan? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, Bu. Saya mencari referensi dari berbagai sumber. Saya biasa ambil buku di perpustakaan, melihat tayangan video, mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar. Yang penting kan mengacu pada kurikulum, Bu. Kenapa kejujuran tidak ya, Bu? Karena menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan sudah memudahkan murid-murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi kok saat belajar. Wah, ini sudah bagus. Lalu bagaimana dari itu menggunakan belajar seperti kita tahu murid itu berbeda dan gaya belajarnya berbeda. Oh, iya ya. Kok saya nggak kepikiran seperti itu ya, Bu? Selama ini sepertinya masih ada beberapa murid yang hasilnya kurang maksimal, Bu. Wah, iya, Bu. Menggunakan teks sebagai belajar. Bikin harap-harap seperti itu, Bu. Ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah sekarang terus terang sih, Bu, sejak saya mendapat teguran dari Pak Pengawas, saya merasa kurang nyaman dan resah, Bu. Di rumah itu kepikiran terus karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan menjadi masalah. Gimana ya, Bu? Saya jadi kepikiran terus. Gitu ya, Bu. Saya bisa mengingatkan dan membuat seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira nanti saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, Bu? Kalau menurut saya, Ibu harus lihat tadi ceritakan saja sebenarnya terjadi dari pada waktu jika tidak ada
Nah, ya, jika tidak ada penilai, ya alhamdulillah ya. Ya, iya Bu Pia, mudah-mudahan ya Bu. Dari yang disampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya berniat menemui kepala sekolah Bu untuk membicarakan masalah ini. Barangkali nanti beliau juga memberikan solusi Bu. Ada hal lain yang akan saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu. Saya ingin meminta maaf kepada beliau. Sekaligus saya ingin berkomunikasi dengan beliau bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana rencana Ibu agar Ibu di kelas? Terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya akan menggunakan buku tes sebagai sumber belajar utama. Walaupun saya juga tetap akan menggunakan sumber belajar yang sebelumnya sudah saya gunakan Bu, agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Rangkaian biji sudah Ya, alhamdulillah Bu Pia. Sekarang saya sudah agak lega setelah bercerita dengan Ibu. Alhamdulillah kalau begini. Lalu baru komitmen apa yang akan dilakukan itu Bu? Kalau dalam hal mengajar, tentu saja saya tetap akan mengacu pada kurikulum, termasuk hal yang disampaikan pengawas tentang proses pembelajaran yang harus tetap menggunakan buku teks. Begitu ya Bu. Lakukan komitmen tersebut. Apa ya Bu? Oh iya, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan Ibu Rahmadani karena beliau mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Itu deh. Allah, masalah kita agar Ibu bisa Amin. Terima kasih ya Bu Apia sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Sama-sama Bu. Saya sebagai memberikan beberapa ada kasus tiga ini sama ada tujuan tersampaikan pada itu C sudah apa code kira-kira apa tujuan C dalam kemudian ada masalah Alpia meminta masalahnya ini sudah termasuk permasalahan. Alpia mencoba beberapa hal termasuk kemudian pertanyaan itu menunjukkan sebagai mengidentifikasi apa yang dihadapi. Nah pada proses analisis Alpia menuntut untuk intervensi walaupun kita masih sekolah. Di sini sedikit itu yang sekolah juga diskusi. Artinya kan belum kesalahannya terlihat ya. Kemudian tanggung jawab dia juga sudah ibu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Entah yang salah tentunya. Yang terakhir itu lalu hubungan itu bukan melakukan disebut. Oh mungkin saya akan diskusi dengan Ibu Rahmadani mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Seolah-olah itu rencana aksi tapi Alpia yang diberikan pembagian seolah-olah seperti aksi walaupun sebenarnya maksudnya ini kemana ini?
Sudah ada. Alhamdulillah. Yang ditunggu setelah tiba. Naik gunung lagi Bu Supriani. Alhamdulillah praktek coachingnya sudah selesai. Nanti hasilnya bagaimana dilihat aja di rekamannya. Dari yang perlu diperbaiki, monggo diperbaiki. Kalau misalkan butuh saya untuk mengambil panjenengan, ya. Dari praktek tadi itu kan panjenengan sudah buat skenario ya. Panjenengan sudah buat skenario. Kira-kira nanti di lapangan, maksudnya mungkin dengan murid, mungkin dengan teman sejawat, itu kan nggak bisa diatur ya mereka. Bisa saja terjadi di luar pemikiran kita. Ya, bisa saja terjadi di luar pemikiran kita gitu. Kalau kita lihat di mulai dari diri apa yang ada pertanyaan, sudah pernahkah Anda melaksanakan coaching gitu kan? Ada ya pertanyaan seperti itu ya, dimulai dari diri. Ya, sepertinya semuanya sudah mengatakan ya, saya sudah pernah melaksanakan coaching gitu. Apakah coaching yang pernah panjenengan lakukan itu sesuai dengan yang sekarang panjenengan pelajari? Berbeda Bu. Berbeda. Kalau coaching yang dibuat dulu kan kita yang kasih solusi Bu. Kalau coaching yang ini seharusnya kan anak-anak yang ini. Ya, berarti kalau kita yang kasih solusi itu bukan coaching namanya ya. Namanya coaching. Ya. Jadi sekarang kita mempraktekkan coaching, jadi dari anak sendiri atau dari teman kita yang punya masalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita istilahnya memberikan jalan gitu, mengarahkan ke situ. Nanti di angkatan 7 itu insya Allah coaching sudah masuk ke supervisi ya. Jadi kalau sekarang kan coaching dalam pendidikan gitu kan. Kalau yang di angkatan 7 itu sudah masuk ke supervisi. Ya, jadi sudah masuk di supervisi. Kalau sekarang panjenengan sudah tahu bahwa coaching itu bagaimana, nah nanti jenengan sebagai kalau misalnya jenengan ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai istilahnya supervisor, panjenengan bisa menerapkan model coaching ini. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi, panjenengan bisa omong-omongan dulu, komunikasi dulu, di mana nanti pelaksanaannya dan seterusnya, dan pelaksanaannya bagaimana, setelah pelaksanaan apa yang harus mereka perbaiki, kapan memperbaikinya, kapan melakukannya, dan seterusnya. Nanti akan mengarah ke sana. Dari cerita panjenengan, mulai dari diri, kemudian sekarang sudah kemarin eksplorasi konsep, sudah diskusi, terus sekarang ruang kolaborasi juga sudah mempraktekkan bagaimana coaching gitu. Nanti berikutnya kan di alur refleksi terpending, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan kepada instruktur, silahkan ditanyakan ke instruktur. Kemudian koneksi antar materi, yang terakhir aksi nyata. Saya lihat di aksi nyata tadi untuk modul ini panjenengan diminta untuk merancang istilahnya coaching yang akan panjenengan lakukan di sekolah, entah itu dengan guru atau entah itu dengan murid. Kemudian jadi rancangannya nanti panjenengan tuliskan di aksi nyata. Terus prakteknya nanti di sekolah pada saat pendampingan individu dengan pengajar praktik. Jadi nanti misalnya ada kendala-kendala gitu, silakan didiskusikan dengan pengajar praktik. Gitu ya. Untuk coaching ini. Berarti istilahnya kan
di aksi nyata itu jenengan diminta untuk mencari kasus dulu kan ya? Iya. Kasusnya apa, kemudian coachingnya siapa, kan gitu ya. Dari beberapa hari ini gitu, panjenengan sudah punya angan-angan apa belum, siapa nih coachingnya nanti gitu? Sudah, Bu. Bu Ramadhani sudah punya siapa coachingnya nanti? Iya, rekan sejawat, ya. Oh, teman sejawat. Iya. Bisa tanya sedikit, Bu? Oh ya, kan. Iya, ini kan pendampingannya diundur sampai, maksudnya lokakaryanya diundur sampai tanggal 16. Berarti pendampingannya di minggu tanggal 16 itu ya, Bu? Mohon maaf, saya kurang tahu untuk kegiatan pendampingan individu kapan. Tapi yang jelas setelah aksi nyata ya. Aksi nyatanya kapan ini? Aksi nyatanya tanggal 5 April, Bu. Oh, tanggal 5 April, kemudian tanggal 7 itu panjenengan kan postes ya? Iya, Bu. Tanggal 7 postes, mungkin lokasinya di 6 postes, tanggal 7 pretest. Oh, tanggal 6 postes. Iya, Bu. Terus tanggal 7 pretest untuk modul 3. Oh, iya. Berarti kemarin untuk apa? Lokakannya tanggal 16. Iya, Bu. Mungkin dalam seminggu setelah itu mungkin ya untuk aksi nyatanya. Di minggu berikutnya itu mungkin ya. Iya, Bu. Soalnya kan bulan puasa mungkin SMA libur ya. Kayaknya nggak ada libur ya. Oh, libur awal puasa ada kan ya. Kayaknya 2 hari apa 3 hari gitu ya. Libur awal puasa. Ya nanti silahkan dikomunikasikan dengan ya pengajar praktik. Kira-kira kapan untuk pendampingan individu. Jadi di LMS yang aksi nyata itu tadi intinya panjenengan buat rancangan. Sekarang kan udah punya angan-angan kayak Bu Ramadhani tadi sudah punya. Oh ini kayaknya yang jadi coachingnya ini, permasalahannya ini gitu. Ya. Kalau Bu Zuhura sudah punya, kira-kira coachingnya siapa gitu Bu Zuhura? Jangan saya ya Bu Zuhura ya. Enggak kedengaran Bu Zuhura. Boleh juga bertukar peran. Kita harus jawab. Untuk coachingnya ada Bu Zuhura masih ketemu hal belum sudah pikiran. Untuk mencari coaching berarti cari masalah dulu kalau cari coachingnya gitu ya. Jadi cari dulu. Kita lakukan coaching. Kalau Pak Munawir ada nggak? Ya, insya Allah ada. Ya, ada incaran. Guru atau murid? Kayaknya guru, Bu. Oh, guru ya. Kalau SD itu banyak, kalau masalahnya di ya. Tadi LNS kalau aslinya kan sejawat, Bu. Mohon maaf kalau dilihat dari kalau yang di LMS itu aksi nyatanya rekan sejawat, yang demonstrasi tekstual yang siswa, gitu ya, Bu? Oh gitu. Saya tadi nggak begitu perhatian sih yang demonstrasi kontekstual. Nanti dilihat aja ya kalau misalkan coachingnya siswa ya berarti siswa, coachingnya rekan sejawat ya rekan sejawat. Kalau Bu Alfia ada? Maaf Bu, seminggu ini sibuk sekali karena kemarin acara pernikahannya adik di Makassar, resepsinya Bu, di Sabtu ini kemarin. Jadi saya baru tahu tadi nih kalau ada nanti antar rekan sejawat di sekolah nyatanya seperti ini. Jadi masih mikir-mikir ini Bu, masih sementara mikir Bu. Iya, dilihat aja di sekolah itu teman-teman yang ada nggak teman yang galau gitu, didekati. Ya, bapaknya saja, bapaknya boleh Bu sekali. Oh, satu sekolah ya, bapaknya sekolah. Oh, iya. Kalau Bu Herlina?
Iya, insya Allah ada, Bu. Pokoknya coachingnya jangan sama dengan Zuhra ya. Bisa sama, Bu, biar saling gantian. Karena nanti kan ada direkam juga kayaknya. Direkam juga. Kalau Bu Sukriani ada? Ada juga ya, sudah ada ya? Insya Allah Bu ada. Insya Allah ada. Untuk coaching ini perlu privacy ya, perlu privacy. Jadi kalau misalkan panjenengan sebagai coach mungkin minggir dulu lah, minggir di mana di tempat yang istilahnya coachingnya nyaman gitu, coachingnya nyaman. Jangan sampai ada orang yang bertanya-tanya ngapain itu kayak gitu. Terus kalau misalkan dalam kondisi marah itu ya jangan dulu dilakukan. Misalkan kan kadang-kadang ada ya teman itu yang emosi, misalkan pas nggak klik dengan kepala sekolah gitu, kadang emosi muncul gitu. Misalnya panjenengan pengen menyelesaikan itu, ditunggu dulu sampai emosinya reda. Kalau sudah baru kita masuk. Ini kalau teman, kalau murid beda lagi. Kalau murid ya, kalau murid itu mungkin di tingkat SD, SMP, SMA, SMK pasti beda. Kalau misalnya di SD ada yang mungkin Bu Alpia ada cerita kalau yang di SD gitu diajak ngomong, nggak mau ngomong, diem aja. Kadang-kadang kalau nggak gitu kadang-kadang ditanya nangis gitu. Kalau pada saat itu ya diredakan, besok-besok kalau sudah dia sudah agak santai itu baru kita ajak bicara gitu ya. Kalau tingkat SMP juga sama, SMP, SMA juga mungkin kalau pada saat emosi ya kita redakan dulu ya, jangan sampai kita itu kadang-kadang pada saat dia emosi kemudian kita tanya aja malah emosinya meningkat kan. Ya aja. Kadang-kadang kalau anak-anak ada ini gurunya kepo aja sih kayak gitu ya. Jadi kita perlu tahu situasi yang pas untuk melakukan coaching. Sepertinya terkendala di ini Bu, dialek nanti kan mau direkam. Terus kami orang Sulawesi dialeknya Ki, Mi, Ta. Jadi harus skenario Bu. Nggak masalah Bu, nggak masalah. Misalkan pakai bahasa, sekarang itu bahasa ibu bahasanya ya. Bahasa ibu itu sedang digalakkan kayaknya untuk apa? Untuk biar anak-anak itu bisa mengerti loh. Jadi kadang-kadang kan komunikasi dengan bahasa Indonesia kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Kadang-kadang. Jadi sekarang bahasa ibu juga mulai digalakkan. Mungkin nanti panjenengan juga bisa buat program bahasa ibu khusus bahasa ibu hari apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya targetnya atau coachingnya adalah murid dan ternyata muridnya menggunakan bahasanya dialeknya masih kental dengan dialeknya sana, nggak masalah. Yang penting kan kontennya ya Bu ya. Yang penting kontennya. Jadi istilahnya tujuannya dan seterusnya itu tercapai. Nggak masalah. Kearifan lokal itu. Jadi tambah jelas, oh ini dari Polewali Mandar ini. Kalau bicara mesti ada Ki sama apa? Kak. Nanti Ibu tidak mengerti. Bahasa itu. Ya, jadi memang itu. Ya memang seperti itu. Nanti kalau misalkan di Surabaya ada di Surabaya ya paling ngomongnya juga pakai C, gitu. Kadang-kadang pakai C. Gitu. Gimana sih? Kayak gitu misalkan. Ya nggak apa-apa, yang penting isinya ya. Kalau menurut saya yang penting isinya, biar ngalir aja. Nanti kalau misalkan panjenengan paksakan harus menggunakan bahasa dengan logat bahasa Indonesia yang baku, malah nggak cari. Seharian selesai rekamannya. Nanti kalau terlalu dipaksakan Bu Ramadhani nanti lidahnya terlipat Bu. Karena kadang bahasa Indonesia juga belum terlalu paham. Iya, nggak apa-apa. Kalau namanya Bu Mas Diana, kalau ngarahkan anak sini Ki,
gitu itu ya yang memang seperti itu anak-anak. Kalau misalkan kita kan pengen masuk ke anak-anak kan, gimana biar mereka bisa komunikatif dengan kita kan gitu. Gak masalah, gak masalah, yang penting isinya. Sudah bisa kita tutup. Ibu izin terkait dengan aksi nyata untuk modul 2.2 Bu untuk pembelajaran PSE itu kan kami belum kerjakan karena ini kemarin anak-anak pada libur untuk ujian sekolah untuk kelas 3 dan kemungkinan kami hanya bisa di mulai Selasa besok Bu, Selasa sampai Jumat paling. Tentu itu kan sudah lewat dari tanggal 1 April Bu, karena kalau tidak salah batasnya sampai 1 April atau bagaimana Ibu? Karena juga kan harus mengedit juga untuk videonya untuk aksi nyatanya. Coba nanti saya tak komunikasi dengan admin ya. Oh iya. Barangkali bisa diundur karena memang sekarang untuk kelas 12 itu kan memang sedang ujian sekolah ya. Coba nanti saya komunikasi, boleh nggak misalkan saya edit untuk tanggalnya kapan terakhir. Kalau misalkan tidak bisa ya mohon segera ya, karena tanggal 1-nya berarti hari Jumat ya. Iya, di luar waktu sebentar. Nanti saya coba komunikasi dulu ya. Iya, Bu. Yang lain ada yang ditanyakan? Permasalahannya dengan Lina, Bu. Iya, kalau Bu Sukriani masalahnya kan itu ya, anaknya hanya sedikit dan sedang mengikuti kejuaraan. Ya. Latihan. Sekarang ujian sekolah, Bu, kelas 9. Iya, jadi kelas 9 libur. Kadang pun kalau misalnya hari-hari normal yang datang kelas 7 kadang 3 orang. Kelas 8 juga seperti itu, jadi tantangan tersendiri, Bu. Ya, itu sekolah negeri ya, Bu ya? Negeri, Bu, negeri. Sekolah negeri. Itu jadi kayak sekolah-sekolah swasta yang jadi binaan saya itu sekolahnya kecil-kecil gitu. Jadi binaan saya itu satu sekolah itu lebih banyak gurunya daripada muridnya. Kalau di sana seingat Bu, di sana itu guru SMP-nya yang ASN cuma 5 orang dengan termasuk kepala sekolah. Lumayan banyak kalau gitu. 5? Ya. Iya. Iya. Itu tantangan tersendiri. Tapi memang itu pesertanya nanti bisa dimasukkan kepala sekolahnya, Bu. Iya. Apa memang itu penduduknya itu jarang gitu kok jumlah muridnya sedikit itu? Apa ya Bu ya, di sana itu masih ini Bu pemahamannya anak-anak usia SD itu justru kayak pernikahan dini begitu Bu, jadi agak sulit untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan gitu. Kalaupun tidak menikah, mereka dipersiapkan untuk kayak kerja kebun. Ya. Kalau begitu berarti istilahnya perlu kerjasama dengan pemerintah desa ya. Bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak-anak gitu. Sosialisasi ya. Ya, kemudian kesehatan. Hubungannya kan dengan kesehatan juga tuh kalau misalkan masih muda gitu, mungkin kondisi fisik belum siap. Kemudian kan banyak juga perceraian di usia dini, usia anak. Ya, seperti itu. Saya tuh pernah dulu waktu anak saya yang nomor 2 punya istilahnya dulu yang membantu saya lah ya, yang membantu saya itu kalau dari sini tuh dari ada hutan namanya Wonosalam. Di sana ya gitu masih muda-muda gitu sudah menikah, terus ikut saya pikir ya masih kecil kan, saya pikir ya memang belum berumah tangga, ternyata cerita kalau dia sudah berumah tangga dan cerai gitu. Cerai terus
Setelah itu kerja di saya hanya berapa bulan, balik ke rumah sudah nggak mau balik, katanya sudah mau menikah. Loh, kok cepet gitu. Saya hanya mikir kok cepet gitu ya. Memang seperti itu. Jadi ada juga cerita di satu daerah di Jawa Tengah, insya Allah namanya Pakis, Itu di sana ada sekolah MTS, itu yang nggak ada gurunya. Itu ceritanya gitu. Jadi di sana itu nggak ada gurunya. Yang ada murid-murid itu belajar sendiri. Istilahnya yang menjadi guru di sana itu adalah relawan. Siapapun boleh. Jadi kalau misalkan ada fotografer gitu ya, fotografer ingin memberikan ilmu ke anak-anak gitu, ya datang ke sana. Di sana sudah ada agenda ya. Siapa yang mau datang ke sana itu sudah mendaftar, nanti materinya apa dan seterusnya. Terus ternyata itu hasilnya anak-anak itu ya luar biasa. Dengan adanya misalkan contohnya tadi fotografer yang ke sana ya. Kemudian mereka diberi alat untuk fotografi itu. Kemudian disuruh mempraktekkan setiap misalkan seperti itu ternyata dilaksanakan dengan baik. Jadi anak-anak di sana sudah biasa belajar sendiri tanpa gurunya. Nah, terus ditelisik-telisik lagi, ini dulu tuh gimana ceritanya? Ada sekolah kok nggak ada gurunya? Gitu. Ternyata itu sekolah didirikan itu kepedulian orang tua kepada anak-anak, biar yang pertama jangan sampai menikah dini. Itu jadi ada masyarakat yang seperti jangan sampai anak-anak di sini itu menikah di usia muda. Kemudian berikutnya jangan sampai anak-anak yang di sini itu sekolahnya sampai keluar daerah situ. Jadi biar tetap sekolah di sini saja. Jadi biar pendidikannya lebih baik lagi. Itu kepedulian masyarakat. Jadi ternyata kepedulian masyarakat sangat penting sekali ya di dalam pendidikan ini. Jadi mungkin di Bu Sukriani perlu terobosan bekerja sama dengan perangkat desa, mungkin bagaimana mensosialisasikan, mungkin panjenengan ke ibu-ibu PKK bisa ya, masuk ke ibu-ibu PKK gimana ini tentang pendidikan biar anak-anak pendidikan ini modal bagi anak-anak untuk bisa hidup lebih baik, bisa berkembang lebih baik, bagaimana cara berpikir yang tidak seperti dulu lagi, karena sekarang itu zamannya sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Zaman kita sudah beda dengan zaman sekarang, kan begitu ya toh. Lagi orang tuanya ya harus istilahnya harus membuka bahwa anak-anak sekarang itu sudah berbeda dengan dulu. Jangan istilahnya menikah muda, mungkin di sana ada tradisi menikah muda itu memang suatu keharusan atau bagaimana, saya kurang tahu sih. Nanti dilihat aja ya Bu Sukriani ya. Di sana adat istiadatnya bagaimana, kalau memang perlu panjenengan bisa masuk ya silahkan masuk. Mudah-mudahan nanti pendidikan di sana bisa lebih baik lagi ya. Iya Bu, tantangan betul. Ini lokasi baru. Sudah ya, bisa saya tutup sebelum kita akhiri. Monggo Pak Munawir, doanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul pada diskusi. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah memang salah adanya dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Dan jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Serta lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah
dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindunganmu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diemban selama CGPI. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Pakai apa ini? Oh, gimana? Gimana? Silakan. Kayak gini. Ya. Gimana, 3? Mantap, sukses. Hah? Gini ya. Gini? Iya. Oke. 1, 2, 3. Lagi, yang lain, action yang lain. Gini aja. Ayo, Bu Juhura. Dua lagi. Oh, gini. Tangan kanan apa kiri? Gini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dan hasilnya bagus, sesuai. Dan saya tutup, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini. Meskipun tadi ada beberapa kendala sedikit, alhamdulillah dapat teratasi. Ini Bu Alfia sampai apa ini berkeringat ya Bu Alfia ya. Nanti kalau perlu diperbaiki, monggo silakan. Ya. Saya minta barangkali pada saat memfasilitasi beberapa jam tadi banyak kekurangan, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi, dan semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita maupun teman-teman kita di luar sana. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam banyak Bu. Sehat selalu. Sukses semua teman-teman. Oke. Sukses semuanya. Izin Bu. Silakan.